Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan tak lupa salawat bering salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Lorenza Andusi dengan NIM 2201704 akan menjelaskan materi tentang sosiologi pengarang, karya sastra dan pembaca. Sosiologi pengarang salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dalam sosiologi pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosial dalam masyarakat, ideologi yang dianut, posisi dalam masyarakat, juga hubungannya dengan pembaca. Walek dan Warren membagi kajian sosiologi pengarang menjadi 7. Yang pertama, status sosial pengarang. Status sosial adalah tempat seorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang dalam arti lingkungan pergaulannya. Status pada dasarnya digolongkan menjadi 3. Yang pertama, attribut status, kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan keberadaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahirannya. Misal, seorang bangsawan, maka sampai besar ia akan dianggap sebagai bangsawan. Yang kedua, artifak status, kedudukan yang diperoleh seseorang dengan cara diperjuangkan dan usaha yang disengaja oleh individu itu sendiri. Kedudukan ini bersifat terbuka untuk siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajar, serta mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, attribut status, kedudukan yang diperoleh seseorang karena pemberian sebagai penghargaan jasa dari kelompok tertentu. Biasanya orang yang telah diberikan tersebut memiliki jasa karena memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Contohnya pemberian Nobel kepada orang yang berhasil memperjuangkan kepentingan rakyat. 2. Ideologi sosial pengarang. Dalam pandangan sosiologi pengarang, ideologi sosial yang dianut seorang pengarang mempengaruhi bagaimana dia memahami dan mengevaluasi masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seorang sastrawan dalam masyarakat. Contohnya, dalam sastra Indonesia dapat ditemukan seorang sastrawan yang memiliki kedudukan dan peran sosial penting, misalnya Budi Dharma, pengarang Olenka, Nitalis, orang-orang Bollington, derabat kritikus Adinan. Di samping seorang sastrawan, juga seorang akademisi, guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Kelima, masyarakat pembaca yang dituju. Dalam menulis sastrawan tidak dapat mengabaikan masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Keenam, mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Tidak semua sastrawan bermata pencarian dari akil penulis semata-mata. Dalam hubungan dengan hal ini, contohnya Sena Gumira Aji Dharma, di samping sastrawan juga seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Indonesia. Yang ketujuh, tradisi kepengarangan di Indonesia. Kajian sosiologi pengarang oleh Jacob Sumarjo. Berdasarkan penelitiannya yang dilakukan Sumarjo, data yang dikaitkan dengan dunia kepengarangan dan profesionalisme kepengarangan serta profesi rangkap tersebut menunjukkan bahwa sebagai redaktur koran atau majalah, sebagai wartawan lapangan. B. Sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi
sastra yang mengkaji karya sastra yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi sastra berangkat dari teori mimesis yang dikemukakan Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Batasan-batasan karya sastra. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain tersirat dalam karya sastra tersebut. Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap sebagai cerminan menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. 2. Wilayah kajian sosiologi karya sastra. Masalah yang menjadi kajian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra. Di samping ini, sosiologi karya sastra mengkaji sebagai cerminan masyarakat. Sastra sebagai dokumen sosial budaya mencatat kenyataan sosiologi budaya masyarakat pada masa tertentu. 3. Perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman. Telaah sosiologi karya sastra. Fokus kajian ini terdapat dalam isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990-an. Pada tahun 1998, di dunia sastra Indonesia digemparkan oleh munculnya novel Saman karya Ayu Utami yang dewan juri terdiri dari Sapardi Djoko Damono Faruk dan Ignas Kleden yang dijadikan sebagai novel terbaik dalam sayembara penulisan novel 1998 Dewan Kesenian Jakarta. Berbagai pujian dilontarkan oleh para pembaca terhadap novel tersebut. C. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian hubungan karya sastra dengan pembaca. Pembaca merupakan audien yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya dalam hubungan dengan masyarakat, pembaca atau publik. Menurut Wallace dan Warren, 1994, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publik atau pelindungnya, tetapi juga menciptakan publiknya sendiri. Menurutnya, banyak sastrawan yang melakukan hal tersebut, misalnya penyair Floyd, sastrawan yang melakukan penciptaan cita rasa baru untuk dinikmati oleh publik. 2. Dampak dan fungsi sosiologi karya sastra. Fungsi sosiologi sastra dibedakan menjadi tiga pandangan yang berhubungan. 1. Pandangan kaum romantik yang menganggap karya sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharuan atau perombak. 2. Pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Yang 3. Pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi sastra harus diajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Dampak sosial sastra. Kasus hebohnya sastra langit makin mendung. Peristiwa heboh sastra yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1968. Peristiwa tersebut berhubungan dengan pembedaan majalah sastra nomor 8 pada tahun 1968 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan
pengadilan terhadap H.B. Jasim selaku redaktur majalah tersebut setelah pemuatan cerita pendek yang berjudul Langit Makin Mendung. Karya Ki Bakisumi merupakan contoh kasus untuk dampak sosial sastra bagi masyarakat. Dari isinya cerita pendek Langit Makin Mendung dianggap telah menghina agama Islam, Allah, Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, juga Nabi Adam. Dalam cerpen tersebut digambarkan bagaimana para pensiunan Nabi di surga mengalami kebosanan. Kemudian dengan dipelopori oleh Nabi Muhammad mengajukan petisi kepada Tuhan untuk terbang ke bumi. Kesimpulan, sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Sosiologi karya sastra mengkaji isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri, dan yang berpermasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra, serta sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.